Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa TV Sultra di mana saja Anda berada, kembali lagi dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan yang insya Allah sebentar akan dibawakan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Rusnam SHI MH. Hari ini kita bersama dengan ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Kadia dan ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Kendari. Dan tak lupa bersama kita pula Bapak Camat Kendari, yang insya Allah akan bersama-sama kita mendengar topik kita pada sore hari ini yang berjudul Jangan Berputus Asa. Baik pemirsa, mari kita sama-sama menyimak apa yang akan diantarkan oleh Bapak Ustadz kita. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tidak dijawab semangat, bajunya kan sudah semangat ini. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, sayyidil anbiya, sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Camat yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan. Baik, tema kita tentang larangan berputus asa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, kata Imam Bukhari ada hadis dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan khadimur Rasul, pembantunya Nabi. Pembantunya. Anas meriwayatkan hadis ini dengan mengatakan begini. Ketika kami duduk-duduk, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada saya begini. Kata Rasulullah, in qamatis sa'a, kalau kiamat mau terjadi besok, mau kiamat besok, wa biyadi ahadikum fasila, tapi di antara kalian masih ada yang pegang bibit kurma. Fa in istata'a, kalau dia masih memiliki kemampuan untuk berdiri, bergerak, alla takuma yagrisaha falyagrisha. Kalau dia masih mampu untuk bergerak, maka hendak dia tanam itu pohon kurma. Jadi perhatikan hadis ini. Pelajaran pertamanya itu, hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Nabi yang sekaligus adalah pembantunya. Makanya bedanya itu Nabi dengan orang-orang sekarang. Kalau Nabi dia jadikan pembantu orang, orang itu menjadi tambah pintar. Bukan semakin turun derajatnya, tetapi diangkat derajatnya. Pendidikannya dijaga. Yang kedua, hadis ini berbicara tentang salah satu kemudian motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kalau mau terjadi kiamat besok, kita masih memegang bibit pohon kurma, maka kalau dia masih bisa berdiri dan bergerak, hendak dia tanam. Pertanyaannya kan begini. Apakah Nabi Muhammad itu tidak tahu kalau pohon kurma itu nanti bisa berproduksi itu 6 sampai 8 tahun baru bisa berbuah? Apakah Nabi Muhammad tidak tahu? Pasti tahu.
Kalau yang bicara seperti itu adalah orang dari Kendari, bisa saja dia tidak paham karena di sini susah dapat pohon kurma. Saya baru pernah lihat itu di Kolaka, itu pun tidak berbuah. Tapi Nabi Muhammad tahu bahwa pohon kurma itu umurnya itu 6-8 tahun baru bisa berproduksi. Kenapa Nabi Muhammad tidak bilang saja begini, besok kalau mau kiamat pergi beli kacang hijau di pasar, baru rendam. Kalau kacang hijau kan 1 malam saja langsung menjadi kecambah, ya kan? Kalaupun tidak bisa ditanam, bisa dibikin toge, begitu. Bisa dibikin sayur. Tapi Nabi Muhammad itu memerintahkan pohon kurma. Yang dikasih contoh itu pohon kurma, pohon yang berbuahnya itu jangka panjang. Artinya begini, Nabi Muhammad SAW itu menginginkan kita umat Islam itu tidak cepat untuk berputus asa kalau ada masalah. Nah, saya ingin menyampaikan begini, kita semua ini kan pasti dalam kehidupan ini menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Hanya beda karena kemudian beda level kita, sehingga beda juga tantangan yang kita hadapi. Tetapi intinya kita semua ini memiliki tantangan kehidupan. Dan dalam menghadapi tantangan itu Rasulullah wanti-wanti betul, jangan pernah berputus asa apapun masalah, jangan pernah. Dalam Al-Quran itu dikatakan begini, wala tai'asu min rauhillah, jangan pernah berputus asa. Di ayat itu pakai lam nahi, dilarang. Karena dia pakai lam nahi, maka hukumnya itu kalau dalam ilmu usul fiqh itu kalau pakai lam alif yang begini itu hukumnya menjadi haram, tidak boleh. Innahu la yai'asu min rauhillah, kata Allah dalam Al-Quran itu, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir saja itu yang begitu, yang kalau ada masalah langsung putus asa. Ibu-ibu majelis taklim, pemirsa TV Sultra yang saya muliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Kalau kemudian kita berbicara tentang kehidupan, yang paling menarik kalau kita berbicara tentang kehidupan, selalunya ketika masalah itu datang, biasanya yang menyebabkan membuat orang paling menderita itu bukan karena masalahnya, tapi caranya menyikapi masalah. Iya kan? Makanya juga ada orang itu bukan masalah sebenarnya, tapi karena dia yang bikin itu masalah, akhirnya tambah susah dia. Contohnya, pernah lihat ada ibu-ibu itu kalau ada mobil yang tetangganya berhenti, apalagi kalau mobil bawa barang misalnya dari Columbus, misalnya bawa barang, mengintip dia, apalagi dia beli tetanggaku ini, kipas angin. Jadi tetangganya yang beli kipas angin, dia yang tak putar, begitu. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan, begitu. Perhatikan kondisi-kondisi biasanya kalau masalah itu, inti masalahnya itu bukan di masalahnya, tapi cara kita menyikapi masalah. Cara kita menyikapi masalah. Dan dalam menghadapi masalah itu paling penting itu kita senantiasa itu berhusnuzon, berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sangat yakin ibu-ibu ini yang sudah malang melintang di kehidupan ini, sudah makan asam garam yang lebih banyak dari saya. Saya yakin ibu-ibu itu misalnya dulu waktu menghadapi masa-masa sulit kehidupan terasa berat, tapi pas sudah tua enak diceritakan anak-anak. Tapi pas dialami tidak enak. Jadi yang diinginkan kemudian oleh Rasulullah SAW itu bagaimana kita menyikapi kehidupan ini secara positif. Nah, kalau di hadis yang tadi itu salah satu hikmahnya itu dilarang manusia itu memisahkan antara dunia dengan akhirat, dilarang. Tidak dibenarkan memisahkan dunia dengan akhirat. Ada orang rajin sekali kemudian ikut majelis taklim, tapi tidak mau bekerja.
Sebaliknya juga ada orang bekerja terus tidak mau ikut majelis taklim. Harus disatukan. Karena dunia itu lorongnya akhirat. Tidak bisa ketemu akhirat kalau tidak lewat dunia. Sehingga harus seimbang, tawazun. Harus seimbang. Ada yang terkait dengan kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas kita supaya kita tidak mudah putus asa. Saya ingin memberikan gambaran begini. Kita harus melatih jiwa itu kemudian menjadi lebih kuat. Dan puasa ini salah satunya adalah sarananya. Saya menginginkan kita semua umat Islam itu membentuk jiwa kita itu sama seperti besi. Jangan seperti kaca. Kalau besi dipukul, lama-lama jadi apa, Bu? Jadi wajang, jadi linggis, ada nilainya. Tapi kalau kaca dipukul, hancur, tidak ada gunanya. Jadi kita harus tumbuh dengan semangat baja, pantang menyerah. Dan orang-orang biasanya yang memiliki semangat baja itu salah satu karakternya itu hatinya bersih. Jauh dari prasangka yang tidak-tidak, baik kepada temannya, tetangganya maupun orang lain. Orang yang hatinya bersih, biar daun saja yang jatuh itu bisa jadi nasihat bagi dia. Kalau orang hatinya bersih, biar daun jatuh itu bisa jadi nasihat. Tapi kalau orang bermasalah jiwanya itu biar malaikat yang turun nasihati setengah mati itu. Biar Nabi yang nasihati itu setengah mati. Karena sudah terbukti begitu dulu. Ada orang ketemu Nabi Muhammad tapi tidak bisa sadar-sadar. Padahal pintarnya bahasa Arab. Jadi ini mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik ibu-ibu, sebentar kita lanjutkan dengan diskusi ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Kendari, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari pengurus BKMT Kecamatan Kadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami Majelis Taklim Al-Ansar Kelurahan Nahundape, Kecamatan Kendari Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus cabang dan anggota BKMT Kecamatan Puatu mengucapkan selamat menyambut Ramadan 1436 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musadar Mapasomba beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
bulan Ramadan 1436 Hijriah. Semoga amalia Ramadan yang kita lakukan dapat membeningkan jiwa, mengasah empati, memperbaiki tutur, sikap dan tingkah laku kita, benahi jiwa, semai takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Syiar Majelis Taklim Ramadan bersama ibu-ibu dari BKMT Kota Kendari. Baik, yang ingin bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Cicu Baharudin, Masjid Haji Ismail, Kecamatan Kadia. Saya ini bertanya Pak Ustaz mengenai orang tua. Ini orang tua tidak pernah mengaji. Apabila bisa kita mengajikan seperti masih hidup, atau bisa kita mengajikan supaya berpahala, bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari pengurus BKMT Kecamatan Kadia. Tadi Pak Ustadz telah memberikan kami tentang dilarang untuk berputus asa. Apakah saya salah dengar? Tadi mungkin belum dijabarkan mengenai cara menyikapi daripada suatu masalah. Caranya yang saya minta mungkin Pak Ustadz. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jelas ya pertanyaannya Pak Ustadz. Silakan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, di salah satu acara pernikahan itu kan setelah sepasang suami istri itu setelah melaksanakan ijab kabul. Nah, masuk acara pembatalan wudhu. Mengapa dikatakan lagi pembatalan wudhu? Nah, sedangkan tadi kan sudah ijab kabul. Apakah ada hadisnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik Pak Ustadz, saya ulang pertanyaannya. Yang pertama, ada orang tuanya tidak pernah ngaji Ustadz, tapi dia mau niatkan pahalanya mungkin seperti itu untuk orang tuanya. Kedua, cara menyikapi masalah, dan ketiga yang seperti tadi. Silakan Ustadz. Orang tuanya masih hidup ya? Masih hidup Ustadz ya. Baik, Taib. Rasulullah SAW mengatakan begini. Nabi ngomong begini, Bu. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi harfan hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan kemudian mendapatkan kebaikan. Wal asyaratu, kebaikan itu malahan dikalikan 10. Kemudian Nabi mengatakan, lam akul, saya tidak katakan alif lam min harf. Saya tidak mengatakan alif lam min harf, kata Nabi. Tetapi alimun harf, alif satu huruf sendiri, lamun harf, lam satu huruf sendiri, dan mim satu huruf sendiri. Salah satu kelebihan dari kitab suci kita ini, jangankan dibaca secara lancar, tersendat-sendat saja dapat pahala. Tersendat-sendat saja dapat pahala. Jangankan tersendat-sendat, mendengar saja dapat pahala. Sehingga saya termasuk itu yang sepakat tidak apa-apa kalau masjid itu dikasih mengaji, tidak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu orang. Bagaimana pahalanya Ustadz kalau orang tua tidak pernah ngaji terus dia itu niat mau ngajikan? Jadi orang yang sudah tua sekali masih harus tetap diikhtiarkan untuk bisa tetap belajar mengaji. Kalau tidak bisa kenal hurufnya, minimal dia harus mampu mengenal sautnya, suaranya. Oleh sebab itu, pembelajaran itu terhadap orang tua itu tidak mesti harus kemudian diajar bacanya, tetapi minimal dia bisa menjadi tahfiznya, menghafal surat-surat pendek, itu sudah cukup.
Jangan dipaksakan. Ya. Yang jelasnya dia dengar saja dapat pahala itu. Ya. Pertanyaan kedua, cara menyikapi masalah itu seperti apa dan bagaimana, Ustadz? Baik. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan di Ibu Majelis Taklim. Saya bahkan memberikan contoh misalnya, kalau ada air minum saya, sudah saya minum aqua gelas, tinggal sedikit airnya. Kalau kemudian saya simpan di sini, maka kemudian kita beda-beda melihatnya, ya kan? Air minumnya sama, tapi cara kita memberikan arti berbeda. Ada orang yang lihat itu dia bilang, ih, kalau orang sempit jiwanya itu dia bilang, ih, kasihannya Pak Ustadz tinggal sedikit airnya. Tapi kalau orang yang jiwanya lapang, maka kemudian dia akan mengatakan, masih ada airnya Pak Ustadz, tinggal ditambahkan. Perhatikan, bendanya masalahnya sama, tapi caranya menyikapi yang berbeda. Cara penyikapannya yang berbeda. Yang menarik kalau kita melihat salah satu analogi yang disampaikan oleh orang-orang psikologi itu mengatakan begini. Kalau ada 1 sendok racun, saya kasih masuk di air minumku. 1 sendok racun di aqua gelas saya kasih masuk tadi itu di aqua gelas. Baru saya kocok-kocok, saya minum. Pasti saya dipikul pulang ini, yang repo Pak Camat. Tapi kalau kemudian 1 sendok racun yang sama saya simpan di bak mandi, tiba-tiba ibu masuk kumur-kumur berwudu, tertelan sedikit, ibu tidak mungkin mati, palingan menceret. Apalagi kalau kemudian racun itu ditebar di sungai. Ada kemudian petani dibawa minum dengan kambingnya, dengan sapinya, tidak akan terlalu berpengaruh. Kenapa bisa, Bu? Kenapa? Salah satu alasannya itu karena sungai itu luas. Oleh sebab itu manusia itu kalau ada salamatus sadar, ada kelapangan jiwa, maka kemudian dia akan mudah menghadapi masalah.